Pemirsa, 2 minggu jelang pendaftaran Capres-Cawapres, santer kabar jika Cawapres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sudah mengerucut ke sosok yang lekat dengan NU dan Jawa Timur, yakni Khofifah Indar Parawansa dan Mahfud MD. Benarkah dua nama tersebut yang tengah dibidik oleh Prabowo dan Ganjar? Lalu mengapa Jawa Timur dan tokoh NU yang dilirik? Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber. Sudah ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid. Selamat malam, Pak Nurdin. Terima kasih sudah hadir di studio malam hari ini. Waalaikumsalam. Ada Sekjen PAN, Edi Suparno. Selamat malam, Pak Edi. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi, Mas Awi, selamat malam. Dan juga analis politik Hoirul Umam, Mas Umam, selamat malam. Selamat malam semuanya. Kita akan langsung mulai perbincangan ini. Saya ingin ke Waalaikumsalam. Saya ingin ke Mas Awi terlebih dahulu. Benarkah kalau cawapres pendamping Ganjar ini sudah mengerucut ke nama antara Mahfud MD atau Khofifah Indar Parawansa? Ya, memang yang disebut-sebut media seperti itu, tetapi peluang Sandiaga Uno masih terbuka. Namun sampai sekarang memang terus kami ikhtiarkan untuk bisa dipasangkan dengan Pak Ganjar Pranowo. Nah, terkait dengan simulasi cawapresnya itu, tentu P3 menyampaikan aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh calon wakilnya Pak Ganjar kalau mau memenangkan kontestasi pada 14 Februari 2024 mendatang. Kenapa? Karena selama ini Pak Ganjar itu mengalami kelemahan di Jawa Barat dan dibutuhkan sosok yang bisa mengangkat Jawa Barat dan luar Jawa. Namun ada juga strategi lainnya, kalau memang Jawa Barat sudah lemah, tidak bisa terangkat lagi, maka PR-nya adalah mempertebal kemenangan di Jawa Timur, di mana yang Pak Ganjar hari ini unggul di Jawa Timur semakin dipertebal kemenangannya untuk menutupi defisit di Jawa Barat. Nah, hal itu semua kami simulasikan sehingga sampai hari ini belum kami putuskan siapa calon wakil presiden dari Pak Ganjar. Jadi tidak harus dari NU begitu, kemungkinan masih terbuka besar untuk dari selain NU begitu? Ya, secara kultural memang kultural politik harapannya ada di Nahdlatul Ulama. Tetapi sekali lagi ini pilihan politik, pilihan masyarakat mencari calon pemimpin. Karena kalaupun Pak Sandiaga Uno di beberapa kesempatan beliau menyampaikan dulu di zaman Gus Dur pernah di struktur PBNU dan juga misalkan Pak Said Agil Sirot pernah memberikan kartu Uno untuk Sandiaga Uno. Itu kalau dari level struktural NU-nya. Memang kekuatan kultural NU itu lebih melekat kepada Bu Khofifah dan Pak Mahfud MD. Tetapi hal itu bukan jaminan untuk menang. Karena di sebelah pasangan Amin, Pak Caimin juga ke NU-nya tidak diragukan. Berdasarkan fakta-fakta pemilu, pengalaman berdasarkan asosiasi ormas keagamaan itu ternyata tidak signifikan dan bisa kalah seperti di Pilpres 2004. Bahkan 2004 itu ketum PBNU-nya maju. Nah, ini pilihan politik. Harus benar-benar dihitung kalkulasi secara cermat, plus minusnya dalam aspek kacamata politik. Baik, saya ingin ke Mas Edi. Mas Edi, untuk Prabowo juga kabarnya sama ini, yang mengerucut pilihannya antara Mahfud MD dan Khofifah Indar Parawansa. Pada saat ini memang kita sebagai koalisi masih tetap berpegang kepada pembahasan yang dilakukan oleh para ketua umum dengan Pak Prabowo, di mana masing-masing peserta koalisi Indonesia Maju mengajukan calon wakil presidennya. Dalam hal ini Golkar Pak Erlangga Hartarto, kemudian PBB mengajukan Pak Yusril Ishak Mahendra, dan PAN sudah 2 tahun ini konsisten kita ajukan Pak Erick Thohir sebagai calon wakil presiden kita. Nah, di luar nama-nama tersebut tentu ada nama-nama yang belum sempat dibahas oleh Pak Prabowo kepada kami di dalam koalisi, tetapi tentu Pak Prabowo sebagai calon presiden, kan kita harus dengar juga apa kira-kira kriteria beliau tentang cawapres yang dikehendaki, kira-kira sosok yang paling cocok, tidak hanya untuk memenangkan
pertarungan pilpres ini, tetapi juga bersama-sama nanti menjadi dua serangkai yang memerintah ke depannya jika memang diberikan mandat oleh masyarakat Indonesia untuk kemudian bersama-sama mereka bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk 5 tahun yang akan datang. Jadi jika memang ada nama-nama lain di luar usulan yang sudah disampaikan oleh kami sebagai anggota koalisi, tentu itu kami akan membahasnya dengan Pak Prabowo karena memang kita sudah sepakati dari awal bahwa masalah cawapres itu nanti akan dibahas di dalam forum ketua umum yang nanti akan dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto, dan itu diharapkan bahwa kita akan mendapatkan sebuah musyawarah, kita lakukan musyawarah untuk mendapatkan sebuah kemufakatan yang bulat agar keputusan yang dicapai itu dilaksanakan secara baik dan konsekuen oleh para peserta koalisi ke depannya. Jadi masih ada rapat umum untuk membahas ini begitu ya, belum sampai kesimpulan atau sudah ada pilihan siapa yang akan mendampingi Prabowo. Mungkin Pak Nurdin sudah mendengar bisik-bisik begitu Pak, kenapa kemudian sampai saat ini masih ada faktor apa yang masih dipertimbangkan oleh Prabowo? Ini tinggal 2 minggu lagi loh menjelang pendaftaran Pak. Mengapa kemudian belum juga ada kepastian? Masih ada tadi dikatakan akan ada rapat umum antar ketua umum begitu. Ya. Jadi memang apa yang dikatakan Bung Edi ya, itu bahwa nanti yang memutuskan itu adalah kesepakatan daripada ketua umum koalisi dalam menentukan cawapresnya. Begini, jadi tidak ada kesulitan sedikit pun koalisi Indonesia Maju untuk menentukan cawapres, tapi harus dipertimbangkan, dikaji, dan dikalkulasi, dihitung dari berbagai aspek. Karena di sini tidak hanya kita membicarakan soal kemenangan, tapi termasuk keberlangsungan daripada kedua pasangan ini, capres dan cawapresnya, untuk melaksanakan proses pembangunan di masa yang datang. Jadi di samping aspek harus menang, karena semua calon pasti menang. Ya. Aspek itu tentu yang paling utama dipertimbangkan untuk menangkan capres. Tapi juga yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana nanti pasangan ini betul-betul solid di dalam memimpin negara ini untuk memajukan bangsa yang lebih baik daripada sekarang. Oleh karena itu maka sekarang kalau mengerucut itu mengerucut di internal daripada koalisi sampai disahkan Pak Edi dan Golkar. Bu Hovifah itu adalah sahabat kita ya, dan dia pemimpin juga yang potensial termasuk Pak Mahfud. Tapi Partai Golkar tetap konsisten memperjuangkan daripada aspirasi seluruh kader Golkar dengan keputusan konstitusi, di mana Partai Golkar melalui Rapimnas telah memutuskan Pak Erlangga, dan itu adalah suatu perjuangan yang tentu terus diperjuangkan oleh Partai Golkar. Jadi sampai saat ini tetap kita memperjuangkan Pak Erlangga sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo. Tapi setuju kalau itu kemudian dipilih dari NU? Itu nanti akan dimusyawarahkan oleh para ketua umum. Kalaupun nanti itu menjadi keputusan, itulah kesepakatan. Jadi ini belum ada titik temu di antara partai-partai koalisi atau masih menunggu yang sebelah mengumumkan siapa? Tidak, ini soal momentum saja dan soal kalkulasi, hitung-hitungan yang betul-betul harus sesuai dengan harapan dari Pak Prabowo dan harapan seluruh anggota koalisi untuk memenangkan pilpres ini. Baik, Pak Nurdin. Saya ingin ke Mas Umam. Mas Umam ini tampaknya masih malu-malu begitu untuk mengumumkan ataupun juga untuk benar-benar memberikan bahwa ia memang sudah mengerucut atau belum, kita masih menunggu begitu. Tetapi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya hitung-hitungannya jika kemudian dua nama yang santer saat ini, Mahfud MD maupun juga Khofifah Indar Parawansa, jika dipasangkan dengan Ganjar seperti apa, jika dipasangkan dengan Prabowo akan seperti apa? Hitung-hitungannya seperti apa, Mas Umam? Iya, kalau dibilang malu-malu, sepertinya tidak malu-malu, tapi sepertinya menunggu restu langit ya. Nah, oleh karena itu beberapa hal yang harus diperhitungkan betul. Akan tetapi kalau misalnya kita cermati, sebenarnya variabel Nahdlatul Ulama itu menguat ketika kemudian muncul deklarasi Anies Muhaimin. Karena bagaimanapun juga jika kemudian komposisi koalisi Anies Muhaimin tidak diimbangi oleh variabel Nahdlatul Ulama di koalisi yang lain, maka dia memiliki potensi untuk mengonsolidasikan para basis pemilih loyal Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nah, oleh karena itu muncul beberapa nama yang salah satunya adalah Bu Hovifah dan juga Pak Mahfud MD dan termasuk juga Mas Erick Thohir. Di kubu Pak Prabowo sendiri beberapa waktu lalu mencuat cukup kuat nama Pak Erick Thohir, tetapi tampaknya beberapa saat belakangan ini cukup melemah. Situasi ini tentu bagian dari proses negosiasi yang cukup intens di dalam koalisi internal Pak Prabowo, dan Golkar sendiri juga tampaknya melakukan manuver. Pak Nurdin tentu juga bisa mengelaborasi
apa yang diklaim sebagai variabel kejutan pasca pertemuan antara Pak Erlangga dengan Bu Hovifah. Barangkali ada hal yang kemudian bisa ditampilkan sebagai bagian dari terobosan politik di Golkar itu sendiri. Tetapi kemudian bagaimanapun juga menguatnya nama Hovifah salah satunya belakangan dipicu oleh ada situasi yang sifatnya konteksnya ideologis dan kultural. Bagaimana kemudian ketika kemarin muncul pertemuan antara Mas Anies, kemudian Caimin dengan Habib Rizik. Dalam konteks tertentu, memang masyarakat Nahdlatul Ulama dan juga para kiai yang memiliki kedekatan dengan akses kekuatan PKB, relatif bisa menerima manuver dari satunya Anies dan juga Muhaimin. Tetapi di sisi yang lain, diakui atau tidak, memang ada partikel-partikel di dalam konteks masyarakat Nahdliyin yang masih sangat sensitif dengan narasi terkait dengan konteks isu identitas dan juga politik aliran dari riak-riak politik sebelumnya. Oleh karena itu pertemuan kemarin misalnya Caimin berjabat tangan, bercium tangan dari Habib Rizik dalam konteks tertentu itu memunculkan sebuah sentimen yang kalau misal memungkinkan nama Nahdlatul Ulama harus diusung. Nah, oleh karena itu beberapa aspek seperti Bu Hovifah dan juga Pak Mahfud begitu menguat. Kemudian di sisi yang lain, ketika kita bicara elektoral, pilpres itu basisnya opposite, one person, one vote. Dan kita bicara populasi, Jawa adalah sentrumnya. Bicara Jawa, maka Jawa Tengah dan juga Jawa Barat itu sudah memiliki pakem kekuatan yang selama ini bertolak belakang. Oleh karena itu muncul keyakinan berbasis pengalaman di Pilpres 2014, 2019, Jawa Timur adalah kunci pertarungan. Nah, oleh karena itu kekuatan yang bisa merepresentasikan basis kekuatan Nahdlatul Ulama dan juga memiliki akar yang kuat di Jawa Timur, maka dia berpeluang kemudian diperhitungkan menjadi cawapres dalam bursa kepemimpinan mendatang. Nah, nama seperti Pak Mahfud tentu cukup menarik untuk diperhitungkan. Beliau punya pengalaman yang paripurna, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan beliau termasuk yang cukup telaten ngopeni silaturahmi dengan jaringan pesantren dan juga para kiai. Tetapi situasi ini tampaknya masih belum pada satu titik kulminasi yang optimal, mana yang dipercaya bisa memberikan insentif elektoral yang paling optimal untuk mendekati titik kemenangan di Pilpres mendatang. Baik. Berarti memang Jawa Timur ini masih menjadi daya tarik begitu ya, Mas Umam ya. Nah, saya ingin ke Mas Awik. Mas Awik, kalau Ibu Mega sendiri sikapnya seperti apa? Apa memang sudah srek jika kemudian cawapresnya yang mewakili ini adalah dari NU atau Jawa Timur? Mengingat kita sudah melihat ada pertemuan-pertemuan Ibu Mega baik dengan Khofifah maupun juga dengan Mahfud MD begitu? Sampai sekarang belum ada penyampaian sikap resminya. Tetapi kita memahami Bu Mega itu politisi senior yang memiliki rekam jejak pengalaman yang cukup panjang dan hati-hati dan cermat dalam memutuskan siapa calon pendamping dari Pak Ganjar Pranowo. Setidaknya dalam 2 kali pilpres yang dimenangkan oleh Pak Jokowi itu kan pengaruh Bu Megawati sangat kuat dalam menentukan siapa figur yang layak dan bisa memenangkan Pak Jokowi. Nah, hal yang sama berlaku ketika mencari pasangan dari Pak Ganjar Pranowo. Nah, pola ataupun pakem yang digunakan oleh Bu Mega dalam 2 kali pemilu itu kan bisa dilihat. Ataupun sebelumnya ketika beliau berkontestasi sendiri di 2004 ataupun di 2009. Nah, itu kan bisa simulasi, bisa dilihat lah media ataupun para pengamat itu bisa mencermati itu. Tetapi kami sebagai bagian dari koalisi tetap mencoba mendiskusikan, memberikan masukan-masukan yang sampai hari ini belum ada keputusan siapa figur yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini karena kami harus mengikuti jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.